bangsal melati sore itu terasa lebih dingin dan senyap dari biasanya. Padahal matahari masih cukup tinggi di ufuk barat. Tahun 2003 di sebuah rumah sakit daerah Jawa yang bangunannya sudah tua. Suasananya memang seringkali diselimuti misteri tipis yang tak terjelaskan. Namun hari itu terasa ada yang berbeda. Pak Topan, kepala perawat di bangsal tersebut, ia sedang sibuk mencatat inventaris obat ketika seorang suster, yaitu Suster Wanti, yang merupakan perawat senior yang dikenal cekatan dan berani, menghampirinya dengan langkah tergesa-gesa. "Pak Topan, lapor, pasien baru sudah masuk," kata Suster Wanti sambil menyerahkan berkas berwarna kuning pucat. Pak Topan mengangguk tanpa mendongak. "Ya, saya tahu. Nyonya Elma kamar 305. Diagnosa awal, anemia parah dan kelelahan. Dari kota lain ya?" "Bukan itu, Pak. Ada keanehan. Bu Elma ini didampingi suaminya, yaitu Pak Usin. Sejak di UGD, suaminya terlihat sangat aneh. Sedikit tegang, matanya selalu melirik ke segala arah, seolah-olah ia sedang mengawasi." Jelas Suster Wanti, suaranya perlahan mengecil. "Dan Bu Elma sendiri?" Pak Topan akhirnya mengangkat wajahnya, menatap Suster Wanti yang raut mukanya tidak bisa menyembunyikan rasa khawatir. "Ada apa dengan Bu Elma, Sus?" "Ia terus meracau, Pak. Bukan racauan demam, tapi lebih seperti keluhan tanpa suara. Dan ketika kami membawanya ke kamar 305, ia berulang kali meminta agar segera diperiksa. Padahal pemeriksaan awal baru saja selesai." Pak Topan meletakkan pena. Bangsal Melati memang terkenal angker di kalangan karyawan, tapi sebagian besar hanya cerita lama. Pasien yang bersikap aneh adalah hal biasa. Namun, permintaan yang berulang-ulang tanpa alasan medis yang jelas ini membuatnya penasaran. Mungkin dia takut kondisinya memburuk. Penuhi saja permintaannya. "Ayo kita cek ulang dia. Suster Bunga, kau harus ikut," perintah Pak Topan mencoba bersikap profesional. Seorang suster, yaitu Suster Bunga, adalah perawat muda yang baru bertugas 6 bulan. Datang beberapa saat kemudian. Ia memiliki pembawaan yang ceria. Namun, sejak melangkah ke kamar 305, keceriaannya memudar. "Pak Topan, Bu Elma tak mau diperiksa oleh saya. Dia bilang, bukan kamu yang bisa lihat apa yang menempel padaku. Panggil yang lebih tua, panggil yang bisa merasa." Pak Topan dan Suster Wanti saling pandang. Mereka tahu Suster Bunga memiliki mata batin yang cukup sensitif, sebuah rahasia yang tak pernah diumbar. "Sus Bunga, tenang. Mari kita masuk," ujar Pak Topan. Saat mereka memasuki kamar 305, Bu Elma terlihat duduk tegak di tempat tidur. Padahal seharusnya ia sangat lemah. Matanya yang cekung menatap tajam ke arah Pak Topan.
Pak Husin, suaminya, duduk di sofa sudut ruangan, membelakangi Bu Elma. Tubuhnya kaku, seperti patung. "Periksa saya lagi, cepat periksa," tuntut Bu Elma dengan nada mendesak, bukan lagi meracau lemah. Pak Topan mendekat dengan alat stetoskop. "Sabar Bu Elma, kami akan periksa semuanya." "Kenapa Ibu merasa harus selalu diperiksa?" "Karena dia menempel. Dia membuat sakit, Dok." Bu Elma menunjuk ke arah Pak Husin. Namun tatapan matanya menembus badan Pak Husin menuju ke dinding belakangnya. "Dia yang harus diperiksa, bukan saya." Suster Bunga tiba-tiba tersentak dan mundur 2 langkah. Wajahnya pucat pasi. Ia menunjuk ke arah Pak Husin. "Ya Tuhan, Pak Husin, di belakangnya ada yang hitam dan besar," bisik Suster Bunga hampir menangis. Pak Topan meskipun merinding berusaha menjaga ketenangannya. Ia seorang profesional, namun ia tak bisa mengabaikan Bu Elma yang kini merangkak turun dari ranjang. Tolong saya," rintih Bu Elma. Ia tidak merintih kesakitan fisik, melainkan ketakutan yang mendalam. Ia berjalan gontai, perlahan mendekati lemari pakaian kayu jati tua di sudut ruangan. "Bu Elma, tolong kembali ke tempat tidur," perintah Pak Topan. Bu Elma tidak mengindahkan. Ia berhenti di depan lemari itu, lalu memeluknya erat-erat. "Aku harus sembunyi di sini, biar dia tidak bisa lihat," bisiknya lirih. Tiba-tiba, Pak Husin yang sedari tadi diam membisu, berdiri tegak. Ia berbalik dan matanya kosong. Ia berjalan mendekati Bu Elma dengan langkah yang lambat dan menyeret. "Kau tidak bisa sembunyi, Elma. Aku harus pastikan kau tidak diperiksa orang lain," kata Pak Husin dengan suara yang datar dan dalam. Bukan seperti suara manusia pada umumnya. Suster Wanti yang berdiri di ambang pintu langsung berteriak panik. Ia melihat bayangan hitam pekat bergerak cepat di belakang tubuh Pak Husin, seperti asap tebal yang siap melahap. "Pak Topan, kita harus panggil bantuan. Ini bukan sakit biasa," seru Suster Wanti. Pak Topan menarik Bu Elma menjauh dari Pak Husin. Begitu ia menyentuh lengan Bu Elma, tubuhnya terasa dingin membeku, seolah Bu Elma baru saja keluar dari air es. Namun yang mengejutkan, Bu Elma tidak melawan. Ia malah menatap Pak Topan dengan tatapan memohon. Periksa saya sekarang. Dia hanya takut kalau saya tahu cara melepaskannya," kata Bu Elma. Suaranya nyaris hilang. Permintaan pemeriksaan Bu Elma bukan lagi tentang kondisi medisnya, melainkan sebuah kode, sebuah cara untuk mengungkap apa yang sebenarnya terjadi. Pak Topan langsung menyadarinya. Dirinya dan timnya baru saja terjebak dalam kasus yang jauh melampaui batas ilmu kedokteran. Malam di Bangsal Melati baru saja dimulai. Keputusan harus diambil cepat.
Pak Topan menarik Suster Bunga dan Suster Wanti keluar dari kamar tersebut, meninggalkan Bu Elma yang kini kembali duduk termenung di ranjangnya. Sementara Pak Husin berdiri mematung di dekat pintu, menghalangi pandangan mereka. Di koridor yang remang-remang, Pak Topan berbicara dengan nada rendah yang tegas. Ini bukan kasus medis. Ini sudah jelas. Sus Bunga, apa yang kau lihat? Suster Bunga masih memegangi dadanya, berusaha mengatur nafas. Benda itu, Pak, itu bukan hantu biasa. Itu seperti bayangan tebal, lebih tinggi dari Pak Husin, menempel di punggungnya, tapi juga seperti mengikat Bu Elma. Setiap Bu Elma bergerak, bayangan itu seperti menarik tali gaib di antara mereka. Suster Wanti menambahkan, Pak Husin itu tidak sadar. Perhatikan matanya kosong. Dia sedang dikendalikan. Dan Bu Elma, dia meminta diperiksa berulang kali, bukan untuk sembuh dari sakit, tapi untuk mencari jalan keluar. Pak Topan mengaku, ya, Bu Elma sepertinya sedang mencoba berkomunikasi melalui pemeriksaan. Dia tak bisa bicara terang-terangan kepada Pak Husin, atau lebih tepatnya, apapun yang mengendalikan Pak Husin sedang mengawasi. Situasi ini mendesak mereka untuk mengambil langkah di luar prosedur rumah sakit. Pada tahun-tahun itu, kepercayaan akan hal gaib masih sangat kuat, bahkan di lingkungan medis. Pak Topan teringat pada salah satu rekan kerjanya di bangsal anak, seorang dokter paruh baya yang juga dikenal sebagai ahli spiritual di komunitasnya. Suswanti, tolong jaga Bu Elma dari jauh. Pastikan tak ada yang masuk ke kamar tersebut. Bilang saja Bu Elma sedang butuh istirahat total. Sus Bunga, kamu ikut saya. Kita temui Dokter Wira di bangsal anak. Ayo cepat. Mereka bergerak cepat melintasi lorong rumah sakit yang sepi. Tetapi ketika mereka tiba di bangsal anak, Dokter Wira sedang merapikan meja kerjanya. Setelah mendengar seluruh cerita dari awal hingga Bu Elma yang memeluk lemari dan permintaan anehnya, Dokter Wira menghela nafas panjang. Apa yang Nyonya Elma alami adalah sangkal putung gaib, jelas Dokter Wira, menggunakan istilah daerah, yaitu sebuah pengikat energi yang biasanya digunakan untuk membuat seseorang sakit secara perlahan, atau dalam kasus ini untuk menjebak pengetahuan penting dari korban. Pengikat ini diwakilkan oleh Pak Husin yang dikendalikan. Tapi yang paling menarik adalah permintaannya untuk diperiksa. Apa maksudnya, Dok? Tanya Pak Topan. Pemeriksaan dalam ritual penyembuhan spiritual Jawa seringkali dilakukan dengan membaca atau meraba titik-titik energi di tubuh. Bu Elma mungkin adalah orang yang memiliki ilmu atau setidaknya sensitif, dan dia tahu bahwa untuk melepaskan pengikat ini, dia harus menemukan titik simpulnya di tubuhnya sendiri. Dia meminta Anda
melakukan pemeriksaan rutin. Berharap salah satu dari Anda bisa menemukan simpul gaib itu secara tak sengaja. Jelas Dokter Wira. Suster Bunga tiba-tiba teringat. Saat saya mendekat, Pak, saya melihat ada seperti bayangan kecil yang berdenyut di bahu kiri Bu Elma, di bawah tulang selangkah. Saya kira itu hanya kelelahan biasa. Tapi saya ingat, rasanya sangat dingin. Dokter Wira mengangguk penuh makna. Itu dia, simpulnya terletak di sana. Makhluk yang menempel pada Pak Husin tak ingin simpul itu ditemukan. Makanya dia mengintimidasi Bu Elma dan mengendalikan suaminya agar selalu mengawasi. Mereka segera memutuskan untuk kembali ke kamar 305. Kali ini mereka tak bisa bertindak sebagai perawat biasa. Mereka harus memeriksa Bu Elma dengan niat mencari simpul gaib itu. Kembali di depan kamar 305, suasana semakin mencekam. Suara gesekan kursi terdengar dari dalam. Suster Wanti menunggu mereka dengan wajah tegang. Pak Topan, Pak Husin duduk di depan pintu dan tak mau bergeser. Dia seperti penghalang, bisik Suster Wanti. Tak apa-apa, kita harus tenang, ujar Pak Topan. Pak Topan membuka pintu. Pak Husin menoleh. Wajahnya datar. Kenapa kembali lagi? Tanya Pak Husin dengan suara berat dan monoton. Istri saya butuh istirahat. Tidak perlu diperiksa lagi. Kami hanya akan memberikan suntikan vitamin untuk mempercepat pemulihan energinya, jawab Pak Topan tenang, mencoba mengalihkan perhatian. Suster Bunga menyiapkan jarum suntik, sementara Pak Topan mendekati ranjang. Bu Elma melihat mereka. Ada secercah harapan di matanya. Ia menggerakkan bahu kirinya sedikit. Pak Topan mendekatkan stetoskop, pura-pura memeriksa jantung, namun tangannya bergerak perlahan ke area yang ditunjuk Suster Bunga. Bahu kiri di bawah tulang selangkah. Begitu ujung jarinya menyentuh area itu, rasa dingin yang menusuk langsung merambat ke lengannya. Pada saat yang sama, Pak Husin di belakang mereka tersentak kuat, seperti tersengat listrik. Bayangan hitam di belakangnya tampak menggeliat marah. Jangan sentuh dia, teriak Pak Husin. Suaranya bukan lagi manusia, melainkan raungan rendah yang mengerikan. Pak Husin melompat ke arah Pak Topan. Pak Topan segera bertindak cepat. Ia menekan simpul di bahu Bu Elma dengan sedikit tenaga. Bu Elma menjerit kencang, bukan karena sakit fisik, melainkan karena pelepasan energi yang menyakitkan. Lepaskan aku, dasar kau makhluk terkutuk, teriak Bu Elma. Namun kata-kata itu keluar dari mulutnya dalam suara yang berbeda. Suara seorang wanita tua. Suster Bunga menjatuhkan peralatan dan mundur. Suster Wanti segera membantu Dokter Wira yang baru masuk dan mulai membacakan doa-doa perlindungan. Tubuh Pak Husin kini tidak lagi hanya dikendalikan,
melainkan dipenuhi bayangan hitam yang tampak nyata. Makhluk itu marah karena simpulnya ditemukan dan disentuh. Pak Topan tahu kontak fisik dengannya adalah hal berbahaya. Ia harus segera memutuskan ikatan gaib ini sepenuhnya. Kekacauan pecah di kamar tersebut. Raungan dari Pak Husin yang dikuasai oleh entitas hitam menggema di seluruh bangsal melati yang sepi. Pak Husin kini bergerak liar. Tangannya terentang seolah ingin mencengkram Pak Topan yang masih berada di sisi ranjang Bu Elma. "Minggir, jangan ikut campur," raung suara berat yang keluar dari tenggorokan Pak Husin. Dokter Wira yang dikenal memiliki kemampuan spiritual segera bertindak. Ia mengeluarkan sebuah kantong kecil berisi garam kasar yang sudah didoakan, sambil melangkah mundur ke ambang pintu. Ia melemparkan garam itu ke lantai, menciptakan batas tak kasat mata. "Tenang Husin, ini bukan urusanmu," seru Dokter Wira. Namun yang ia ajak bicara bukanlah Pak Husin yang sebenarnya, melainkan makhluk yang merasukinya. Suster Bunga dan Suster Wanti berdiri berdekatan, membacakan ayat-ayat perlindungan dengan suara bergetar. Mereka bertiga berusaha memecah konsentrasi entitas tersebut, memberi waktu bagi Pak Topan. Pak Topan sadar bahwa ia tak bisa mundur. Simpul gaib di bahu Bu Elma sudah ditemukan dan tersentuh, namun belum diputuskan. Jika ia melepaskan tekanan, makhluk itu akan menyempurnakan cengkramannya, dan Bu Elma mungkin akan kehilangan kesadaran selamanya. "Bu Elma, tahan sebentar," kata Pak Topan. Suaranya berusaha keras tetap tenang. Bu Elma dengan mata terpejam mengerang kesakitan. Bukan kesakitan fisik, melainkan perlawanan batin antara dirinya dan entitas yang mencoba mengunci dirinya di dalam raga. Dia ingin saya mati agar dia bisa aman," bisik Bu Elma di tengah rasa sakitnya. Pak Topan menguatkan tekadnya. Ia menekan simpul di bawah tulang selangkah Bu Elma dengan ibu jarinya sambil membacakan basmalah dan doa-doa pendek yang ia ingat. Sebagai seorang muslim yang taat, ia percaya bahwa perlindungan sejati hanya datang dari Tuhan. Tekanan itu menghasilkan efek yang instan dan drastis. Bayangan hitam yang menyelimuti Pak Husin berputar dan mengeluarkan suara mendesis yang memekakkan telinga, seperti uap panas yang dilepaskan. Pak Husin tersungkur ke lantai dengan tubuh kejang-kejang. Entitas itu kini telah terpisah dari Pak Husin, tidak langsung menghilang. Ia tampak seperti gumpalan asap tebal yang perlahan mulai membentuk siluet raksasa di tengah kamar. Ia menatap Pak Topan dengan sepasang mata merah menyala. "Kau telah mengganggu rencanaku. Kau akan menyesal." Suara itu menggelegar, namun hanya terdengar oleh mereka yang berada di kamar itu. Dokter Wira memanfaatkan momen itu. Ia maju selangkah, melewati batas garam.
Dari balik bajunya, ia mengeluarkan sebuah kain putih kecil yang di dalamnya terdapat benda seperti batu. Ia mengacungkannya ke arah gumpalan asap hitam itu. Engkau sudah ditolak raga ini. Kembali ke tempat asalmu, karena ikatanmu telah putus, ucap Dokter Wira dengan intonasi komando. Sementara perhatian makhluk itu teralih pada Dokter Wira, Pak Topan fokus pada tugasnya. Dia tidak hanya menekan simpul, tapi kini ia mengusap area tersebut dengan gerakan memutar seolah-olah sedang melepaskan sebuah benang yang terikat kuat. Secara fisik, ia hanya meraba kulit. Namun secara spiritual, ia memutus ikatan yang telah menjerat Bu Elma. Begitu gerakan pelepasan itu selesai, tubuh Bu Elma menjadi lemas seketika. Matanya terbuka dan ia menatap Pak Topan dengan tatapan yang sudah kembali jernih, penuh rasa terima kasih. Terima kasih Pak, sudah mau periksa saya, bisik Bu Elma lega. Pada saat ikatan gaib pada Bu Elma terputus, entitas hitam itu mengeluarkan jeritan panjang dan melengking. Energi pengikatnya hilang, dan kini ia menjadi sasaran empuk bagi energi spiritual yang dipancarkan oleh Dokter Wira. Dalam sekejap, gumpalan asap hitam itu menyusut, terhisap ke sudut ruangan dan menghilang melalui ventilasi udara. Kamar 305 kembali sunyi, hanya menyisakan nafas terengah-engah dari kelima orang di dalamnya. Pak Husin tergeletak di lantai pingsan. Wajahnya kembali damai seperti tidur biasa. Suswanti, Sus Bunga, cepat bantu saya. Pindahkan Pak Husin ke ranjang lain. Beri dia infus dan obat penenang. Dia hanya kelelahan. Kita harus pastikan ia segera pulih, perintah Pak Topan. Suaranya kembali menjadi suara seorang dokter yang profesional. Suster Bunga dan Suster Wanti segera melaksanakan tugas mereka, meskipun tangan mereka masih sedikit gemetar. Dokter Wira menghampiri Pak Topan dan menepuk bahunya. Kerja bagus Pak Topan, Anda telah menemukan simpulnya. Keberanian Anda telah menyelamatkan nyawa mereka berdua. Tapi ini belum berakhir. Kita harus cari tahu kenapa mereka menjadi target dan apa yang diketahui Bu Elma. Meskipun ancaman fisik telah sirna, Pak Topan tahu bahwa cerita mistis ini memiliki akar yang dalam. Permintaan Bu Elma untuk diperiksa telah menyelamatkan jiwanya. Namun kini giliran mereka untuk mencari jawaban yang lebih besar. 2 hari berlalu. Suasana di Bangsal Melati kembali normal. Meskipun aura ketegangan masih samar-samar terasa. Pak Husin dan Bu Elma kini dirawat di kamar yang berbeda untuk memastikan keduanya mendapatkan ketenangan dan pemulihan fisik. Kondisi fisik mereka membaik drastis setelah ikatan gaib itu terlepas. Pak Husin pulih dari kelelahan ekstrim, tidak mengingat apapun tentang tindakannya yang di luar kendali. Ia hanya tahu bahwa ia sangat lelah
dan terbangun dalam keadaan bingung. Sementara itu, Bu Elma, meskipun sudah sehat, menolak untuk berbicara, kecuali dengan Pak Topan dan Dokter Wira. Pak Topan kini harus berperan sebagai pendengar dan konselor spiritual. Sore itu, Pak Topan dan Dokter Wira duduk di kamar rawat Bu Elma. Suster Wanti dan Suster Bunga berjaga di luar, memastikan privasi pasien. Bu Elma, kami sudah berhasil melepas ikatan itu. Kami berhasil memeriksa simpulnya. Sekarang, ceritakan pada kami, apa sebenarnya yang terjadi? Kenapa ibu terus meminta diperiksa? Tanya Pak Topan lembut. Bu Elma menatap mereka dengan mata yang kini sepenuhnya cerah. Terima kasih Pak Topan. Saya tahu Bapak adalah orang yang jujur dan punya hati yang bersih. Itu sebabnya saya memilih Bapak untuk memeriksa saya. Saya tidak bisa bicara karena makhluk itu tahu persis apa yang saya pikirkan. Dan dia mengendalikan suami saya. Bu Elma kemudian menjelaskan bahwa masalah ini bermula dari warisan. Di desa asalnya, ia menemukan sebuah dokumen tua yang menyebutkan lokasi penyimpanan harta peninggalan leluhur mereka yang ternyata dijaga oleh sesosok penjaga gaib yang kuat. Saya hanya berniat mengambil dokumen itu, tetapi rupanya makhluk penjaga itu terpicu. Ia mengikat saya dan mengendalikan suami saya agar saya tidak bisa berbicara kepada siapapun. Makhluk itu ingin saya mati dalam kelelahan agar ia bisa menguasai dokumen itu selamanya. Ia menambahkan, saya tahu satu-satunya cara untuk melepaskan ikatan sangkal putung gaib itu adalah dengan mencari titik simpulnya yang biasanya tersembunyi di area vital. Saya terus minta diperiksa, berharap salah satu dari Anda yang punya kepekaan bisa menemukan titik itu saat melakukan pemeriksaan rutin. Ternyata Suster Bunga yang peka dan Pak Topan yang berani melakukannya. Dokter Wira mengangguk. Jadi makhluk itu menggunakan Pak Husin sebagai mata dan tangan menghalangi upaya perobatan. Tindakan Anda meminta diperiksa adalah perlawanan terakhir yang cerdas Bu Elma. Ya, dan sekarang saya harus pastikan makhluk itu benar-benar pergi. Saya punya cara untuk mengusirnya. Tapi saya butuh bantuan Bapak dan Bu Suster, pinta Bu Elma. Bu Elma kemudian memberikan instruksi spesifik. Ia meminta Pak Topan dan timnya untuk mengambil dokumen yang tersimpan di dalam lemari kamar 305. Tempat ia memeluknya saat dirasuki ketakutan. Lemari itu, katanya, memiliki aura perlindungan yang sempat ia rasakan saat mencoba bersembunyi. Pak Topan, Dokter Wira, Suster Wanti dan Suster Bunga kembali ke kamar 305. Lemari kayu jati tua itu kini terasa biasa saja. Setelah diperiksa, di bagian belakang lemari itu ternyata ada laci rahasia yang berisi kain peludru hitam.
Di dalamnya terdapat sebuah keris kecil dan gulungan kertas kuning yang sudah rapuh. Ini kuncinya. Keris ini akan mengusirnya, tapi harus dilakukan di tempat yang tenang, yaitu di ruangan ini, kata Bu Elma saat mereka kembali. Malam harinya, di kamar 305, dengan penjagaan ketat, Bu Elma melakukan ritual kecil. Ia memegang keris itu dan membacakan mantra-mantra dalam bahasa Jawa kuno. Sementara Pak Topan dan timnya mengamankan keadaan, menjaga pintu, dan mendoakan keselamatannya. Tiba-tiba, suhu ruangan turun drastis. Sebuah angin dingin menyapu kamar, dan terdengar suara desisan marah yang jauh. Seperti entitas itu mencoba masuk, tetapi terhalang oleh energi keris tersebut. Bu Elma dengan tenang menyelesaikan mantra terakhirnya, lalu menaruh keris itu di sisi gulungan kertas. Sudah selesai, kata Bu Elma tersenyum lega. Dia tak akan kembali lagi. Ikatan kami sudah terputus, dan dia tidak bisa menyentuh warisan ini. Keesokan harinya, Bu Elma dan Pak Husin diizinkan pulang. Sebelum pergi, Bu Elma menghampiri Pak Topan, Suster Wanti, dan Suster Bunga. Terima kasih, kalian bukan hanya perawat dan dokter. Kalian adalah penyelamat. Saya tak akan pernah lupa bagaimana saya terus meminta untuk diperiksa. Dan bagaimana kalian pada akhirnya tahu bahwa pemeriksaan yang saya maksud adalah penyelamat spiritual, ujar Bu Elma sambil menggenggam tangan Suster Bunga. Kami hanya melakukan tugas kami, Bu Elma. Tugas untuk menyelamatkan pasien, jawab Pak Topan tersenyum lega. Kasus Bu Elma yang sering minta diperiksa menjadi legenda kecil di Bangsal Melati. Sebuah pengingat bahwa terkadang diagnosis terbaik tidak hanya memerlukan stetoskop, tetapi juga kepekaan dan keberanian untuk melihat melampaui batas ilmu pengetahuan. Tim kecil di Bangsal Melati telah menyelamatkan sepasang suami istri dari ancaman gaib. Dan yang terpenting, semuanya berakhir bahagia.